Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo my students, so are you today? Ya, Ustazah harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Oh ya, kali ini kembali lagi nih bertemu dengan Ustazah Wardani. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 1. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, yaitu lingkungan bersih, sehat, dan asri. Detailnya adalah di subtema 3, lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, Ustazah harap kalian bisa menyimak video ini dari awal sampai selesai dulu ya. Nanti jika kalian ingin mencatat, kalian bisa diputar ulang videonya. Oke, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Untuk materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengetahui pengertian dan contoh kalimat perintah. Yang kedua, mengetahui pengertian poster dan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui bunyi, simbol, dan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang keempat, mengukur, membandingkan, dan mengurutkan berat benda. Dan yang terakhir, mengetahui pengertian dan contoh karya 3 dimensi. Muatan yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kalimat perintah. Apa ya kalimat perintah itu? Siapa yang tahu? Kalimat perintah adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk memberi perintah pada orang lain. Jadi sama saja kalau kita menyuruh orang, memberi perintah, memerintah. Nah, itu menggunakan kalimat perintah. Contohnya, jagalah kebersihan. Selain menggunakan kata jagalah, kalian bisa menggunakan kata buanglah, simpanlah, rawatlah, biasanya ada lah-lahnya itu ya. Dan diakhiri tanda seru. Kalian perhatikan, di akhir kalimat perintah biasanya diakhiri tanda seru. Tolong bantu adikmu, tanda seru. Nah, kenapa ini tidak lah tapi tolong? Untuk menggunakan kalimat perintah yang sopan, kita bisa menggunakan kata tolong. Misalnya, tolong jagalah kebersihan, atau tolong bantu adikmu, tolong ambilkan pensil itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini ciri-cirinya. Kalimat perintah itu diakhiri tanda seru. Nah, di sini kita boleh memerintah teman atau orang yang lebih muda dari kita. Contohnya adik. Nah, dalam memerintah orang, kita juga harus menggunakan bahasa yang sopan, seperti mengucapkan kata tolong atau tidak membentak-bentak ya. Kalau kalimat perintah secara langsung itu tidak boleh membentak-bentak. Kita harus menggunakan kata-kata yang sopan. Ya, terkadang kita bisa memerintah orang lain, tetapi kadang-kadang kita juga bisa mendapatkan perintah dari orang lain. Nah, bagaimana sih sikap kita jika kita dapat perintah atau dimintai bantuan oleh orang lain? Nah, kita bisa menggunakan kata baik, siap, oke, iya, tentu, gitu ya. Ini contohnya ada. Bisa kalian baca ya? Contohnya nih yang pertama, ada percakapan antara Ibu dan Iza. Ibu berkata, tolong ambilkan gelas itu Iza. Nah, ini kan Ibu menyuruh Iza ya, memberi perintah kepada Iza. Kalian perhatikan, ada kata tolongnya. Berarti kata-kata Ibu di sini adalah sangat sopan sekali karena ada kata tolongnya. Dan diakhiri oleh tanda seru karena kalimat perintah. Nah, Iza di sini memberi tanggapan, menjawab perintah Ibu dengan baik Bu. Nah, seperti itu ya, itu sangat baik. Baik Bu, iya Bu, siap Bu, gitu juga bisa. Tapi kita tidak boleh membentak ya. Nah, contoh yang kedua, Akbar berkata, rapikan mainanmu sekarang. Nah, ini adiknya bernama Aufa. Iya Kak. Coba kalian perhatikan dalam kalimatnya Akbar, ada kata rapikan mainanmu sekarang dan diakhiri tanda seru ya, karena Akbar ini sedang memerintah adiknya Aufa.
Bagaimana tanggapan Aufa? Iya Kak, bisa. Tentu Kak, siap Kak. Nah gitu juga bisa. Nah, kalian bisa menggunakan kalimat perintah secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau secara langsung, kalian bisa menggunakan kata-kata. Misalnya, Dek, tolong ambilkan buku itu. Rapikanlah kelasmu. Makanlah yang banyak. Nah, seperti itu ya. Kalau secara tidak langsung, kita bisa menulisnya dalam sebuah tulisan atau biasanya kita menemukan dalam sebuah poster. Nah, poster itu apa ya? Poster itu adalah pengumuman bergambar yang berisi ajakan atau perintah. Nah, Ustazah yakin kalian pasti pernah ya melihat poster. Poster itu biasanya ada di jalan-jalan, di pohon, di perpustakaan, dimanapun kita bisa menemukan poster. Nanti ada contohnya, kalian bisa melihat. Nah, dalam poster itu biasanya berisi gambar yang menarik. Jadi berisi kalimat ajakan, berisi kalimat perintah, tetapi ada gambarnya gitu. Biasanya tulisannya tidak banyak, hanya beberapa saja untuk mengajak orang lain atau memerintah melakukan perbuatan yang baik. Tuh. Nah, kalimat atau ungkapan perintah biasanya kita ucapkan secara lisan atau tulisan. Tadi ya, bisa kita ucapkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kalian bisa melihat di sini ada beberapa contoh poster. Untuk poster yang pertama, kalian bisa lihat dengan baik ya. Itu ada sebuah gambar yang menarik sekali. Itu kita bisa lihat di situ ada anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, sedang bersih-bersih lingkungan. Ada yang menyapu, ada yang menyiram tanaman, ada yang membuang sampah. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, di atas poster itu kita bisa lihat ada tulisan. Coba kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Marilah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Wah, menarik sekali ya. Jadi, apa sih isi dari poster itu? Nah, poster ini berisi ajakan untuk kita atau menyuruh kita untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini juga kita tahu ya, dalam kalimat itu diakhiri oleh tanda seru. Jadi kita tahu bahwa poster ini adalah kalimat perintah. Nah, untuk yang kedua, nih ada contoh poster lagi di sebelah kiri. Slogan pendidikan. Oh ya, yuk kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Slogan pendidikan. Belajar dengan girang, masa depan terang. Wah, menarik sekali ya. Kalian bisa lihat di situ juga ada tanda seru di akhir kalimat. Berarti itu adalah kalimat perintah. Nah, di pojokan juga ada gambar anak yang sedang belajar. Dan di sebelah kanan itu ada anak yang sedang senyum dan mendapatkan nilai A+. Wah, bagus ya. Itulah, jadi poster itu berisi ajakan atau menyuruh kita untuk belajar dengan girang. Girang itu senang ya, jadi kalau kita belajar itu kita harus senang, kita harus girang, harus semangat, dan harus happy. Jadinya nanti masa depan kita akan terang dan sukses, amin. Gitu. Sekarang kita beralih ke muatan pelajaran PPKN. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sila ketiga Pancasila. Siapa yang lupa? Enggak ya, nggak mungkin ya. Nggak lah, walaupun belajar di rumah nggak boleh lupa ya sila Pancasila. Sila ketiga Pancasila, bunyinya adalah? Iya, pinter. Persatuan Indonesia. Apa simbolnya? Sila ketiga Pancasila? Sila ketiga Pancasila simbolnya adalah pohon beringin. Betul sekali. Pohon beringin ya simbolnya ya. Nah, pohon beringin ini melambangkan persatuan. Jadi, karena bunyinya Persatuan Indonesia, jadi kita harus
bersatu. Nah, kita harus rukun, gotong royong, kerjasama, gitu ya. Itu pengamalan sila ke-3 Pancasila. Ini ada contohnya ya, di situ ada gotong royong membersihkan kelas, rukun dengan teman yang berbeda agama, kerjasama membangun jembatan. Itu adalah perbuatan yang good sekali. Baik, kita beralih ke muatan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang mengukur, membandingkan, dan mengurutkan berat benda. Nah, karena kita akan belajar perbandingan, jadi kita harus tahu dulu ya, perbandingan itu nanti ada apa saja. Nah, jika kita membandingkan sebuah benda atau sesuatu, hasilnya akan lebih berat, lebih ringan, atau sama berat. Jadi ada 3 ya, lebih berat, lebih ringan, atau sama berat. Nah, ini ada contoh seperti ini. Nih ya, di gambar yang pertama itu kita mengukur berat pepaya dan apel. Tapi di situ kita bisa lihat, 1 pepaya itu sama dengan 5 apel. Jadi, berat 1 pepaya sama dengan berat 5 apel, ya kan? Nah, di situ tidak ada yang lebih berat atau lebih ringan ya. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Di situ ada 1 semangka dan 8 apel. Jadi, 1 semangka itu beratnya sama atau sama berat dengan 8 apel. Kalau misalnya apelnya saya ambil 2 jadi 6 gitu, beratnya sama nggak, Us? Ya pasti beda ya, karena di timbangan itu sudah sama, jadi kalau kita kurangi apelnya pasti nanti akan lebih berat semangka. Pinter. Nah, ini adalah hasilnya, kita baca saja ya. Di situ hasilnya adalah, karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka 1 pepaya lebih ringan dari 1 semangka. Atau 1 semangka lebih berat dari 1 pepaya, ya kan? Paham ya? 1 pepaya itu 5 apel. Nah, kalau 1 semangka itu 8 apel. Jadi lebih berat mana? Kalau dibandingkan, lebih berat pepaya apa semangka? Iya, betul sekali, lebih berat semangka karena 8 apel. Kan pepaya cuma 5 apel, ya kan? Gitu. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Di sini ada 3 gambar. Kalian bisa lihat, di situ ada 3 pengukuran menggunakan timbangan. Yang gambar pertama itu kita mengukur tas dan juga bola kasti. Yang kedua itu tempat pensil dan bola kasti. Yang ketiga itu kamus dan bola kasti. Ketiganya itu sama berat ya, beratnya itu sama. Hanya saja yang membedakan adalah jumlah bola kastinya. Jadi kita akan membandingkan berat tas, tempat pensil, dan juga kamus. Coba kita baca hasil pengukurannya. Nah, kalian bisa lihat bahwa berat 1 tas itu sama dengan 7 bola kasti, ya kan? Dan berat 1 tempat pensil itu sama dengan 1 bola kasti. Dan berat 1 kamus itu sama dengan 3 bola kasti. Jadi coba kalian pikirkan dulu. Benda yang paling berat itu apa? Iya, betul sekali. Benda yang paling berat adalah tas. Karena tas itu 7 bola kasti ya. Dan benda yang paling ringan itu apa? Tas, tempat pensil atau kamus? Iya, betul. Benda yang paling ringan itu adalah tempat pensil karena hanya 1 bola kasti, beratnya sama dengan 1 bola kasti gitu. Ya. Jadi, urutan benda yang paling berat adalah tas, kamus, dan tempat pensil. Dan urutan benda yang paling ringan adalah tempat pensil, kamus, kemudian tas. Nah, kita beralih ke muatan pelajaran terakhir yaitu SPDP. Nah, kalian akan belajar tentang karya seni 3 dimensi. Apa sih karya seni 3 dimensi itu? Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi.
karya seni 3 dimensi itu bersifat nyata dan bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Contohnya apa ya, Us? Contoh karya seni 3 dimensi itu guci, asbak, vas bunga, topeng, cangkir, patung, dan lain-lain ya, masih banyak sekali. Atau kerajinan dari kayu juga bisa, itu bisa kita anggap sebagai karya 3 dimensi karena bersifat nyata dan bisa kita pegang, bisa kita pindahkan juga. Misalnya kursi, meja, tempat sampah, itu ya, yang bisa kita bentuk-bentuk, biasanya itu namanya karya 3 dimensi. Nah, untuk selanjutnya nih bisa kita baca. Salah satu bahan yang biasanya dibuat karya 3 dimensi adalah tanah liat. Karena apa? Karena tanah liat itu bersifat lunak atau lembut atau empuk gitu ya. Mudah dibentuk, mudah dikeringkan dan juga dihias. Nah, itu nanti jadi karya seni 3 dimensi. Contohnya tadi tahu ya, ada topeng. Nah, kan ini kita bisa buat dari tanah liat. Bisa kita pakai nanti kalau sudah jadi seperti itu. Ada guci atau vas bunga, ada patung, dan juga asbak. Ini semuanya dari tanah liat dan disebut karya 3 dimensi. Oke, baiklah. Karena muatan SBDB sudah selesai, materinya sudah selesai, coba kalian kerjakan 5 soal ini ya. Ini ada soal evaluation, ada 5 soal. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis, nanti jika sudah jadi bisa langsung dikirim Ustazah. Oke? Yang pertama, tuliskan satu kalimat perintah. Yang kedua, bagaimana bunyi Pancasila sila ketiga? Yang ketiga, sebutkan contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. Tadi ya, banyak sekali, kalian bisa memutar kembali biar kalian ingat. Yang keempat, itu ada berat apel sama dengan 2 buku tulis. Berat melon, 7 buku tulis. Berat semangka sama dengan 11 buku tulis. Pertanyaannya, urutkan buah di atas dari yang paling berat. Nah, ada 3 buah, kalian silahkan mengurutkan dari yang paling berat. Gitu ya. Yang kelima, sebutkan 3 contoh karya 3 dimensi. Nah, dari sekian banyak sekali karya 3 dimensi, tolong sebutkan saja 3. Yang kamu tahu dan yang kamu hafal. Oke? Nah, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian bisa menyimaknya dari awal sampai akhir tadi dengan baik, sehingga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, selalu jaga kesehatan dan selalu semangat belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you. Bye-bye.